Halo, selamat datang di channel yang mulai sering upload video ini. Ya, masih sama saya, sama Ageng tentunya ya, bukan yang lain. Oke, kalau ngebahas smartphone, kita itu pengen smartphone yang punya fitur lengkap. Untuk RAM minimal 6 GB. Kemudian untuk memori internalnya minimal 128 GB. Dan yang jelas harus layak dipakai di tahun 2021. Kenapa? Seiring dengan tuntutan zaman, kita punya banyak kebutuhan. Ingat, dan untuk saat ini smartphone merupakan sebuah kebutuhan buat kita semua. Karena ya kita semua tahulah, kayak sekolah aja udah ke arah daring. Daring ya. Semua menggunakan smartphone. Dan smartphone yang saya bahas kali ini adalah smartphone yang low budget dengan harga 2 jutaan. 2 juta emang bisa dapat smartphone apa? Dan kalau misalnya beli smartphone di harga 2 jutaan itu apakah harus smartphone baru? Terus apa iya smartphone-nya bakal worth it ketika dipakai di tahun 2021? Penasaran kan? Simak videonya. Smartphone yang saya maksud adalah Redmi Note 8 Pro. Ya, smartphone ini sangat ideal digunakan di tahun 2021. Kenapa saya bilang ideal? Dia itu mempunyai RAM 6 GB, kemudian memori internalnya ada yang varian 64 GB, satunya lagi yang varian 128 GB. Udah mumpuni ya. Untuk prosesor, dia menggunakan prosesor yang powerful. Dia menggunakan prosesor Helio G90T. Ini prosesor untuk gaming yang sudah sangat mumpuni, apalagi untuk kebutuhan sehari-hari. Nggak cuman itu aja, ada lagi kapasitas baterainya 4500 mAh. Menurut saya 4500 mAh ini sudah sangat mumpuni. Kalau dipakai seharian ya kira-kira tahan lah. Masa iya 4500 mAh masih kurang. Tapi ya paling enggak ya dari jam 6 pagi sampai dengan jam 5 sore lah. Setelah itu kalian bisa cas lagi baterainya. Yang menarik adalah smartphone yang satu ini sudah mempunyai fitur NFC. Gak usah saya omongkan lagi fitur NFC itu fungsinya apa. Yang jelas untuk top up e-tol, untuk pembayaran dan lain-lain sekarang kebanyakan sudah menggunakan NFC. Tapi kita tetap harus menunggu NFC kedepannya bakal dikembangkan seperti apa lagi. Kalau di Singapura sudah digunakan untuk pembayaran tentunya. Tinggal di tap aja ke alat pembayarannya, nanti dia sudah motong saldo kita otomatis. Entah itu saldo di rekening yang kita hubungkan dengan Google, atau apa ya, saldo pulsa kita. Who knows? Soalnya sekarang banyak sekali jenis pembayaran seperti Apple Pay, Samsung Pay, kemudian Telkomsel itu juga bisa dipakai untuk payment loh. Dan yang lain ada bank-bank yang sudah bisa menggunakan NFC sebagai alat pembayaran. Apa cuman di situ aja? Masih belum selesai. Ada beberapa hal yang harus kalian garis bawahi. Kenapa saya merekomendasikan smartphone yang satu ini? Untuk dimensinya dia cukup ideal. Ya, untuk ukuran layarnya coba saya cek dulu. Ukuran layarnya 6,53 inch, 6,5 inch ya. Kalau dibilang besar, nggak terlalu besar. Kalau kecil, nggak juga. Dia masih handy banget. Kemudian untuk resolusi kamera belakangnya sudah support 4K 30 fps untuk perekaman videonya. Video yang lain sudah support dengan 1080p 60 fps dan juga 1080p 30 fps. Tolong dikoreksi kalau saya salah. Sebentar, apa cuman itu aja? Enggak. Main kamera dari Redmi Note 8 Pro ini sudah menggunakan resolusi 64 megapiksel
Dan ini mempunyai hasil foto yang cukup bagus, meskipun bukan yang istimewa seperti smartphone flagship kelasnya Huawei apalagi. Tapi menurut saya di harga 2 jutaan ini sangat recommended. Ingat, di zaman yang agak susah seperti sekarang, membeli hal baru itu bukan menjadi suatu skala prioritas. Untuk beberapa hal ya. Ya kalau untuk pakaian ya jangan beli bekas lah. Untuk smartphone Redmi Note 8 Pro ini sangat worth it karena dia mempunyai chipset yang cukup stabil menurut saya. Jadi kalau kalian mau main game Genshin Impact bisa digunakan di smartphone ini. Karena ya kita tahu lah Helio G90T itu adalah chipset buat gaming. Tapi kelebihan dari chipset ini, dia sudah bisa memproses hasil fotonya dengan baik. Nggak seperti Helio punyanya Redmi Note 10S. Oke, kita stop di sini. Saya nggak mau menggibah yang Redmi Note 10S. Kita akan bahas itu next time. Selain itu, apa lagi ya yang mau saya bahas? Oh ya, untuk kaca depan sama backdoornya sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Worth it nggak? Worth it dong. Dan smartphone yang di launching di bulan Agustus 2019 ini merupakan salah satu smartphone yang sangat worth it ketika kalian mau gunakan di tahun 2021. Untuk harga saya kasih bocoran. Untuk yang varian 6128 untuk saat ini sudah dibanderol dengan harga 2,5 juta. Itu untuk price dengan grade A. Nah, untuk grade yang di bawahnya itu kalian bisa nego semau kalian. Oke? Kalau kalian mau smartphone ini secara mendekati sempurna lagi atau beli second tapi rasa baru, setelah kalian beli, kalian tinggal bawa ke Xiaomi atau Mi Service Center ya. Kalian bilang aja mau ganti baterai. Nah, setelah itu selesai, smartphone ini akan tampak seperti smartphone yang baru kalian beli. Karena setelah kurang lebih 2 tahun di launching, otomatis apa ya? Kalau di iPhone itu ngomongnya baterai health ya. Mungkin di Android juga baterai health-nya akan turun. Nah, untuk menyiasati itu kalian tinggal ke Mi Service Center untuk mengganti baterai. Worth it nggak? Ingat, kalau mau beli apapun sesuaikan dengan budget, sesuaikan dengan kebutuhan. Dan ingat, nggak usah ngikuti gengsi untuk saat ini. Tapi kalau kalian punya budget lebih, kalian bisa beli smartphone kelas high-end atau ya minimal mid-range lah. Dan jangan lupa kalau kalian punya rezeki lebih, jangan lupa sedekah. Oke? Untuk Android sudah bisa diupdate ke Android 11. Ya meskipun awalnya smartphone yang satu ini masih menggunakan Android Pie. Untuk LCD-nya masih menggunakan IPS. Ingat, masih belum Super AMOLED atau AMOLED. Karena 2 tahun lalu AMOLED masih sangat mahal. Dan itu yang mengganjal saya untuk apa ya, mikir-mikir ini sebetulnya layak digunakan nggak sih? Tapi meskipun layarnya dia masih IPS, kalau saya bilang IPS-nya grade A ya, karena untuk IPS-nya Redmi Note 8 Pro ini sangat nyaman ditonton. Kalau kalian nonton film di smartphone ini betul-betul enak di mata. Meskipun kadang-kadang kalau kita nontonnya selama 5 jam 6 jam mata kita capek. Tapi itu ya sekali lagi over bos. Masa iya katanya nonton film 6 jam, kan nggak mungkin toh. Untuk GPU-nya menggunakan Mali G76, betul-betul gaming. Untuk slot SIM card-nya menggunakan triple slot, yaitu 2 micro SIM card ya, dan 1 micro SD card. Sudah sangat worth it sekali. Untuk selfie kamera depannya menggunakan selfie kamera atau single kamera dengan resolusi 20 megapiksel. Jadi kalau kalian mau beli smartphone ini atau masih ragu-ragu, udah stop keraguan kalian karena ini betul-betul worth it. Oke?
Sekian video dari saya, Ageng pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you.